الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج الطبراني بإسناده عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, beliau bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, ghurafan, ada sekian banyak kamar yang di atas, tura dhawahiruha min bawatiniha, tura yang bisa dilihat, dhawahiruha, bagian-bagian luarnya kamar-kamar tersebut, min bawatiniha, dari bagian dalam-dalamnya, wa bawatinuha, dan bagian-bagian dalamnya bisa dilihat, min dhawahiriha, dari bagian-bagian luarnya. Ada ruangan-ruangan di atas di surga sana yang transparan. Dari luar kelihatan dalamnya, dari dalam kelihatan apa yang di luarnya. Di zaman Nabi itu kaca bening itu mungkin memang belum ada. Maka diungkapkan oleh Nabi akan ada begitu itu nanti di surga. Ternyata sebelum di surga pun di dunia sudah ada gambarannya bagaimana ada ruangan yang transparan, yang walaupun bersekat tapi sekatnya bisa kelihatan dari dalam dan dari luar. Kenapa kok sebelum di surga di dunia sudah diwujudkan oleh Allah? Untuk membenarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'addaha Allah, Allah menyiapkan kamar-kamar tersebut, lil mutahabbina fihi, untuk orang yang saling cinta mencintai fihi karena Allah, wal mutazawidina fihi, dan kepada orang-orang yang saling ziarah-ziarahan fihi karena Allah, wal mutabadzilina fihi, dan orang yang saling kurban fihi karena Allah. Kesimpulannya, harganya bukan pada ziarahnya, bukan pada cintanya, bukan kepada pengorbanan saling berkorban, tetapi harganya itu dicinta dia kepada Allah itu. Maka hakikatnya ini penghargaannya sebab iman dia yang benar begitu. Kalau orang itu imannya benar, akhirnya menimbulkan satu tuntutan, selain Allah itu memang enggak layak untuk dicintai. Karena selain Allah itu kan tidak ada atau diadakan. Selain Allah itu kan tidak wujud, diwujudkan. Tidak bergerak, digerakkan. Maka andaikan boleh dicintai, itu sebabnya karena Allah. Maka orang itu akan bisa sampai hakikatnya semua perkara itu karena Allah, ya kalau dia imannya benar. Ini sebetulnya semuanya adalah penghargaan kepada iman yang benar. Terkenal di kalangan para ulama mengenai ceritanya Abul Hasan Asy-Syadzili, yang mana beliau ini berbeda dengan umumnya ulama. Beliau ini orangnya kaya raya, kendaraannya pun tidak kalah dengan kendaraannya para raja waktu itu. Bajunya, rumahnya. Maka ada seorang temannya ziarah kepada beliau. Maka begitu ziarah, temannya tadi terbetik di hatinya, Abul Hasan kok begitu mewahnya hidupnya, begitu
berlebihannya. Ini apa ya hatinya bisa bener toh nih Abul Hasan. Maka teman dia tadi diajak oleh Abul Hasan Asyadzili untuk keliling-keliling melihat keindahan tempat-tempat beliau. Dia dinaikkan di kereta yang begitu bagus dengan kuda yang terbaik, disetir sendiri oleh Abul Hasan. Kemudian begitu naik, temannya Abul Hasan tadi oleh Abul Hasan diberi satu minuman yang sangat mahal. Dan minumannya ini penuh gelasnya itu. Jadi kalau nggak hati-hati bisa guling. Minuman yang begitu mahal. Maka begitu dia naik, Abul Hasan pun naik, mengendarai kendaraan tersebut dengan begitu laju. Akhirnya teman dia ini nggak sempat tengok kanan tengok kiri, dia nengok gelasnya dengan isinya biar nggak tumpah tadi. Terus sampai selesai perjalanan, ditanya oleh Abul Hasan, gimana? Indah nggak tempat saya, kendaraan saya, rumah saya? Maka dia bilang, bagaimana saya bisa ngelihat? Lawang kamu ngebut, kemudian di tangan saya ada minuman begitu mahal, kalau tumpah bagaimana? Maka Abul Hasan tersenyum, begitulah kalau orang di hatinya ada cinta kepada Allah. Walaupun sekelilingnya mewah-mewah seperti apapun, dia tidak tergiur dengan itu. Dia menjaga cinta dia yang karena Allah tadi. Ada orang datang pada seorang ulama. Ada yang mengatakan yang didatangi itu Imam Syafi'i. Yang datang laki-laki. Bisa juga ini ceritain untuk perempuan juga. Karena sebetulnya permasalahannya sama. Yaitu permasalahan hati. Syekh, saya ini ada masalah. Nggak tahu saya ini hari-hari ini itu ngelihat pasangan saya itu kok jelek, nggak menarik. Rasanya pengen tak buang aja itu. Apa sarannya Syekh untuk saya? Maka Syekhnya bilang, itu yang salah bukan pasangan kamu, yang salah mata kamu. Loh kok bisa? Iya, kamu mau ikut arahan saya? Iya, kamu 1 bulan lagi ketemu saya. Selama 1 bulan ini jangan melihat siapapun kecuali pasangan kamu. Maka belum sampai 1 bulan, dia datang kepada Imam Syafi'i lagi, atau kepada syekh yang lain tadi. Dia bilang, Masya Allah, nggak ada pasangan yang seindah pasangan saya. Nggak ada yang seganteng dia, secantik dia, nggak ada. Nah, begitulah kadang-kadang orang tuh nyalahkan kiri kanan, ternyata karena cinta dia kepada Allah tuh nggak murni, terkontaminasi dengan berbagai macam kemaksiatan. Akhirnya hidupnya bingung. Nah, Abul Hasan Asyadzili itu siapa? Yang menyusun Hizbul Bahar, Hizbun Nasr, yang barokahnya seluruh dunia sampai di pondok kita juga. Ini orang-orang yang barokah itu memang orang-orang yang cintanya hanya karena Allah, hanya untuk Allah, yang selain Allah itu karena Allah. Gimana? Kalau kita bisa begitu itu hidup jadi nikmat begitu. Seperti ceritanya Allah Akbar. Kok lupa? Allahumma shalli ala Ibrahim ibnu Adham. Beliau apa itu, di antara kesukaan beliau itu berkhidmat. Di antara kesukaan beliau itu berkhidmat. Maksudnya berkhidmat gimana? Cari uang sendiri, tidak mau minta-minta. Padahal beliau ini adalah
putra mahkota negeri Khurasan sana. Beliau tinggalkan kerajaan ayahnya, beliau serahkan kepada yang lain, beliau berkelana untuk mencari ridho Tuhannya. Maka beliau ini sukanya kerja kasar itu, manen sawah, manen itu. Walaupun orang-orang sudah mengesahkan beliau, maka tengah-tengah beliau mengerjakan panen gandum itu, ada seorang wali yang secara tingkatan itu di bawahnya Ibrahim. Wali tadi melihat Ibrahim kok kasihan sekali, saya bantu ya. Maka wali tadi itu melihat lahan gandum yang sedang dikerjakan Ibrahim Adam itu langsung semuanya terpotong, otomatis terpotong. Plok terpotong, kemudian terpisahkan antara gandum dengan tangkainya sudah numpuk. Enggak usah capek-capek. Maka Ibrahim melihat tidak senang dengan keramat yang sistem males begitu, enggak senang beliau. Maka beliau lihat lagi, plek, kembali lagi, mancep lagi, harus beliau panen lagi. Jadi begitu itu, orang itu kalau cintanya sudah karena Allah itu capek-capek, keringetan, keluar sak jagung-jagung malah nikmat ini untuk cari ridho Allah, cari rezeki yang halal, cari itu. Tidak malas. Maka wali-wali terbesar di kalangan umat itu adalah pimpinannya adalah khulafaur rasyidun. Semuanya bukan orang malas. Kerja sebagaimana umumnya manusia. Abu Bakar pedagang, Sayyidina Abu Bakar pedagang, Sayyidina Umar pedagang, Sayyidina Utsman pedagang, Sayyidina Ali hidup pas-pasan, sering kerja kasar. Maka kadang-kadang tuh santri itu salah di dalam memandang derajat. Kok sepertinya enak ya duduk di kursi, amplop datang. Amplop tuh nggak penting, yang penting isinya itu. Saya kok pengen jadi wali yang tingkatan begitu itu. Itu ya namanya wali males umpama wali. Wali yang tinggi-tinggi nggak begitu itu. Ini makom-makom tajrid, rizki datang sendiri tanpa kerja itu justru itu termasuk serendah-rendahnya wali. Karena apa? Karena makom yang tinggi adalah makom qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makom yang bisa ditiru. Oh, muasyarat yang baik gini, muamalat yang baik begini, garap saya yang baik begini. Itu nanti bisa ditiru, akhirnya timbul penerapan ridhonya Allah dalam pertanian, dalam perdagangan, dalam. Kalau ini tajrid itu kan pribadi tok, nggak bisa dicontoh. Oh, iritan, ya kafi, ya kani, ya bayangannya duit teko tanpa kerja, duit teko tanpa kerja. Alah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna lillahi julasa, sesungguhnya Allah mempunyai julasa, hamba-hambanya yang duduk dekat dengan Allah bila kaifin wala mithal. Teman-teman duduk kalau untuk selain Allah. Ya, ada hamba-hambanya Allah yang begitu dekat sampai diungkapkan dalam hadis ini sebagai julasa, sebagai yang nyertai duduk bersama Allah. Namanya ungkapan itu tidak selalu kenyataannya begitu. Kamu itu kok cantik seperti bulan purnama. Ungkapan. Nah, kalau beneran seperti bulan purnama malah nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada kakinya, repot. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, an yaminil arsy, yang mereka berada di kanannya arsy. Wa kilta yadayir rahman, wa kilta yadayillah, dan kedua rahmatnya Allah atau kuasaannya Allah, yaminun, adalah kanan. Kenapa saya artikan begitu itu biar enggak tasbih itu aja lah. Jadi ringkasnya,
kata-kata yamin, kanan itu adalah kemuliaan. Kalau kiri itu kurang. Maka untuk Allah semuanya adalah arahnya itu kanan, kanan, kanan. Nah, aras itu adalah singgasananya Allah. Kemudian yang duduk di kanannya aras itu adalah hamba-hamba Allah khusus tadi. Dan aras itu yang ada hanya arah kanan aja, arah kiri nggak ada. Arahnya dari manapun ya kanan. Nah kok bisa? Ya kenapa nggak bisa? Yang menciptakan arah itu adalah Allah. Ala manabira min nur, yang mereka duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Wujuhum min nur, bukan muka mereka min nur, terbuat dari cahaya. Gimana wujuh min nur itu? Wallahu a'lam. Laisu bi anbiya, dalam riwayat yang sebelumnya fi wujuhim an-nur, di muka-muka mereka ada cahaya. Kalau wujuh min nur ini lebih dahsyat lagi. Jadi Allah ciptakan cahaya mereka, muka-muka mereka dari cahaya. Laisu bi anbiya, mereka bukanlah para nabi wala syuhada, dan bukan orang-orang yang mati syahid wala siddiqin. Kila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhum, siapakah mereka? Qal, Nabi bersabda, humul mutahabbuna bi jalalillah, mereka adalah orang yang saling mencintai bi jalalillah, sebab keagungannya Allah atau karena Allah. Tabaraka, maha barakah Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Kita barakah itu sebagian ulama mengatakan semua barokah dari Allah. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Ini segala kebaikan itu dari Allah. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. 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 اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك
نسألك رضاك والجنة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتى فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرج جيوش للعداوة أثمرت وثم وأمكن ثم أمي عدونا وأحرسهم يا ذا الجلال بحوسمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الهادمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا اللهم سددنا اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها اللهم يا الله يا الله يا الله بارك لنا في رمضان وفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم إنا نسرك في رمضاننا هذا لنا ولعائلتنا تلامذنا تلميذاتنا ذرياتنا عشيرتنا أفضل ما تؤتي وأعطيت عبادك الصالحين برد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم اللهم اجعلنا نحن المسلمين متآلفين متناسفين متبادلين متحابين على إحياء دينك القويم اللهم اكفنا شر المؤذين اللهم اكفنا شر الفاسدين اللهم اكفنا شر المفسدين اللهم اكفنا شر النمامين اللهم اكفنا شر النمامات اللهم اكفنا شر الفاسقين والفاسقات اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن خدعنا حسبنا الله لمن خذلنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.